Passion saya memang di dunia otomotif dalam artian lebih kepada workshopnya, pengerjaan ke arah mekanik dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sejak kecil di rumah saya itu emang udah ada bengkel gitu loh. Nah, kemudian dari situ ya memang tertariknya di dunia itu buat saya. Kemudian pada saat kuliah pun saya mengambil jurusan teknik mesin waktu itu sampai lulus terakhir. Sampai suatu saat saya pun akhirnya ngebengkel depan rumah gitu loh. Depan rumah ya mobil sendiri sih asalnya. Cuman karena banyak yang lewat akhirnya berhenti, nanya bisa benerin ini benerin itu, ya dikerjain juga, jadilah sebuah bengkel di rumah waktu itu. Dalam perjalanannya akhirnya membuat saya memang memutuskan untuk konsentrasi di bidang ini dan mendalami sendiri sih, lebih tepatnya otodidak lah seperti itu. Dari pengerjaan bodi, pengerjaan mesin, interior dan lain sebagainya ya saya coba untuk bisa kuasai sendiri. Saya dalami. Nama saya Artura. Pada saat ini saya menghandle sebuah workshop dengan nama Retouch Pro. Bidangnya adalah restorasi klasik lebih tepatnya. Ya, kita mencoba membuat suatu mobil, kita restore bagaimana seperti pada saat dia originalnya, pada saat dia keluar dari faktorinya. Tujuan kita ke situ, jadi pada saat keluar dari sini ya kurang lebih sama dengan pada saat dia keluar dari factory dulu. Secara detail, sangat detail. Ya detail di sini emang harus gitu. Tidak setengah-setengah, walaupun yang tidak kelihatan pun kita detail. Saya fokus di mobil klasik ini sejak tahun 2000. Ya bisa dibilang, walaupun sudah dari sebelumnya, tapi lebih bisa disebut dari tahun 2000 lah gitu. Malahan mulai dengan saya mengerjakan mobil itu sendiri. Itu turun mesin sendiri, bongkar-bongkar sendiri, apa-apa sendiri, sampai banyak konsumen pun saya kerjakan sendiri gitu. Jadi tiap hari kotor gitu segala itu udah nggak aneh gitu. Ya montir lah saya gitu loh. Seperti itu sebutannya kurang lebih. Retouch Pro sendiri ini sekarang ini usianya adalah 3 tahun. Baru 3 tahun lah bisa disebut. Pada saat dari dulu itu tahun 2000 yang tadi saya cerita ngebengkel depan rumah, tahun 2000 lantas rumah pun sampai dijual karena rumah orang tua ya. Akhirnya nggak punya tempat, akhirnya terus supervisi mobil orang di rumahnya lah dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saya bisa ada workshop yang sekarang ini, sudah 3 tahun umurnya. Dengan menghandle mungkin kurang lebih yang ada sekarang aja kurang lebih 15 mobil lah ya. Dan masih ada yang booking untuk masuk, tapi kita belum bisa terima. Karya saya yang pertama di bengkel ini itu kebetulan kepunyaan kawan saya, dan dia menunggu sampai beberapa tahun sampai saya dapat tempat. Dia masuk mobilnya kemari sebagai masterpiece kita lah bisa disebut. Sebuah Mercedes S-Class tahun 70 tipe 280 SEL. Itu kita kerjakan detail semuanya, bodi, interior, mesin pun dalam keadaan sudah tidak jalan waktu itu, sudah macet, korosif sampai ke bagian dalam mesin. Kita bongkar, kita perbaiki lagi, dan tipe injeksinya agak sulit untuk diperbaiki sebetulnya karena tipe injeksi Bosch POM itu termasuk yang sulit untuk dikerjakan, tapi
kita bisa kerjakan sampai mobil tersebut jalan normal kembali. Dan untuk tambahannya sesuai keinginan pemilik, minta ditambah air suspension dengan velg ukuran 17 3 pieces kita buat juga, dan kita buat dengan hasil yang baik. Untuk spare part, memang kalau untuk mobil klasik seperti ini ya, emang ada kesulitan tersendiri lah. Tapi walaupun ada waktu untuk mencarinya gitu, kita bisa dapat lah, entah dari luar, entah yang mungkin ada di lokal kita dari toko yang sudah lama mungkin gitu, kita masih bisa dapat. Baik itu spare part mesin, kaki-kaki, interior, kita masih bisa dapat. Ya cuman perlu kesabaran aja ya. Spare part yang seperti itu kalau untuk di mobil klasik seperti ini banyak ya. Gitu. Mungkin kita dapatnya bukan buat yang spesifik untuk mobil tersebut gitu. Kita mungkin bisa dapat tapi mirip-mirip lah, diakalin sedikit gitu. Ya ada juga, cukup banyak yang seperti itu. Atau malah yang tidak bisa kita dapat, kita mencoba membuat gitu. Seperti misalnya peredam firewall, itu ada yang udah nggak ada dicari pun. Kita coba buat dan itu berhasil. Kemudian untuk interior, kalau dijahit sih tukang jahit banyak ya. Tapi kalau udah bentuknya yang berupa press gitu, kita coba buat dan itu kita berhasil juga membuat hal tersebut. Dan persis seperti originalnya. Dengan bahan yang kita bisa dapat bahan original, meteran lah gitu. Nah, press-pressannya kita lakukan sendiri dan itu persis seperti original kita bisa lakukan. Mobil yang masuk ke sini itu sebutannya mobil saya. Dalam artian bukan saya ingin memiliki, tidak. Tapi saya akan buat seperti itu mobil saya sendiri. Artinya saya akan buat itu sebaik mungkin. Dan syarat yang mutlak untuk mobil klasik itu kita kan restore vintage. Artinya kita restore itu persis seperti aslinya. Dan restore seperti aslinya itu bukan soal bagus atau jelek menurut kita gitu loh. Bukan itu. Aslinya seperti apa ya itu kita ikut. Walaupun mungkin kalau orang yang nggak paham mungkin bisa bilang itu jelek gitu ya. Entah itu sealant yang tidak rapi mungkin, entah itu ada cat yang agak overspray mungkin gitu. Tapi kalau memang seperti itu aslinya, kita akan buat seperti itu. Bukannya kita, pokoknya menurut saya bagusnya seperti ini, nggak bisa. Gitu. Begitu kalau di restore vintage. Dalam 3 tahun ini, mobil yang sudah bisa dianggap selesai, mungkin ada sekitar 4 mobil dalam 3 tahun ini. Dan menyusul akan ada lagi yang selesai-selesai ini dalam waktu dekat ya. Nah, kemudian hal-hal lain adalah pencapaian-pencapaian bagaimana kita, yang tadi sih sebetulnya, apa yang sudah tidak ada atau apa yang sulit dibuat, kita akan usahakan itu bisa dibuat, itu bisa kita pakai, dan semirip mungkin dengan originalnya. Ciri khas dari kita buat memang betul-betul seperti aslinya pada saat keluar dari factory. Ciri khas kita. Kemudian di tiap mobil kita berikan coding plate produksi dari kita. Dari kode RTCH nomor 1, nomor 2, nomor 3, kemudian apa yang dikerjakan, itu ada nameplate-nya di tiap mobil ya. Semua bagian saya suka gitu loh. Jadi untuk di workshop kita, itu kita usahakan setiap bidang itu kita kerjakan one stop di kita. Entah itu pengecatan bodi, pengerjaan bodi, mesin, interior, kaki-kaki, memang semua terpusat di sini. Nggak ada yang kita bawa,
oh dimaklun ke orang gitu, itu kita nggak ada. Semua kita kerjakan sendiri. Jadi semua itu saya kerjakan karena memang dengan saya suka, atas dasar saya suka. Dan saya tiap hari datang ke workshop di sini, itu saya bukan kerja. Saya datang ke sini main, saya datang ke sini. Nah, oleh karena itu saya sebetulnya menyebut workshop di sini bukan workshop. Saya menyebut workshop di sini playground buat saya. Jadi saya datang ke sini tuh saya main di sini, bukan kerja gitu loh. Artinya saya enjoy di sini. Gitu. Saya lakukan dengan enjoy gitu loh. Ya tentu dengan yang sudah beres tentu ada quality control ya, dan itu saya lakukan sendiri. Dengan quality control, dan pada saat semua sudah dicek, ya semua harus dalam keadaan baik. Gitu. Ya walaupun namanya mobil tua ya, kadang-kadang ada aja yang kelewat, tapi ya mungkin berupa hal kecil lah ya gitu. Saya Apai, pemilik Mercy W108 yang pertama dibangun sama bengkel Retouch Pro. Pada tahun 2019, pengerjaan mobil ini mulai dilakukan. Kenapa saya memilih Retouch Pro untuk melakukannya? Kebetulan saat itu memang mobil ini udah lama diem, udah lama nggak dipakai. Nah terus memang dari dulu udah kenal sama Pak Arthur. Nah terus akhirnya beliau saat itu bilang bahwa saya ingin membuat bengkel yang khusus untuk mobil klasik gitu. Nah kebetulan waktu saat itu ya saya kan punya mobil ini udah lama, dan ayah saya kebetulan dia pengen ngebangun karena kenang-kenangan ketika dia pernikahan mereka tuh pakai mobil ini gitu. Nah, udah gitu pas ngelihat hasilnya dari Retouch Pro, ayah saya setuju. Nah akhirnya kita nge-repair mobil ini setelah Pak Arthurnya siap untuk memulai bengkelnya gitu loh. Karena pada saat itu memang Pak Arthur sedang mencari lokasi di mana yang bagus, terus akhirnya ketemu, dan akhirnya kita mulai untuk meretouchnya lagi kembali mobil ini seperti baru lagi gitu. Jadi kalau saya perhatikan ya, yang pada main mobil ya saya seneng sih, maksudnya animonya tuh besar sekali ya, terutama anak-anak muda sekarang. Cuman kok kebanyakan melewatkan hal yang penting menurut saya loh ya. Itu attention to detail, ATD. Itu seringkali dilewatkan, lebih konsen kepada beli barang-barang mahal gitu kan ya, dengan anggapan mobil ini kalau saya kasih barang-barang mahal sudah pasti bagus, padahal nggak selalu gitu loh. Sementara yang detail-detail itu terlewatkan. Mungkin nggak banyak juga yang tahu bodi yang bagus seperti apa sih, cat yang bagus seperti apa sih gitu kan ya. Itu belum banyak yang tahu kalau menurut saya. Lebih taunya lebih kepada, kalau ditanya velg yang bagus apa, 100 semua ada jawabnya gitu. Jadi ada keinginan buat saya untuk mereka itu ya sudah dengan semangat yang baik tentunya ya, mereka anak-anak muda lagi kebanyakan. Saya pengen mereka bisa lebih tahu banyak lagi tentang attention to detail body, terutama cat yang bagus seperti apa, bukan hanya mengkilap atau warnanya bagus, enggak, bukan di situ gitu.